Episode 24. Gadis kecil untuk presidir. AC ruang meeting yang dipasang pada suhu 17 derajat rupanya tidak mampu mendinginkan suasana di dalamnya. Dahlia menelan ludah gugup saat melirik Ren dan Kevin. Dua lelaki itu duduk berhadapan sambil saling beradu tatap. Kedua tangan mereka sama-sama terlipat di depan dada. Rasa-rasanya saat ini Dahlia bukan berada di ruang meeting, tapi di medan perang. Seperti yang sudah kita sepakati sebelumnya, kita akan memakai konsep colorful untuk pemotretan. Pak Naufal, senior Kevin menjelaskan presentasinya. Karena produk yang dibuat akan ditujukan untuk anak muda, jadi siapa yang membuat ide ini? Ren bertanya sambil mengetuk-ngetuk meja dengan ujung pena. Dahlia langsung menatap bosnya itu dengan waspada. Apalagi nih? Batinnya cemas. Saya, Kevin menjawab dengan tenang. Apa ada masalah? Konsepnya terlalu jadul untuk menarik minat anak-anak muda masa kini. Ren menatap pria di depannya dengan pandangan meremehkan. Apa cuma segini kemampuan fotografer terbaik di perusahaan kalian? Kedua alis Kevin menyatu, ia tersinggung dengan ucapan Ren yang jelas ditujukan padanya. Pak Naufal berdehem, mencoba mencairkan suasana. Maaf Pak Ren, tapi proposal ini sebelumnya sudah disetujui oleh Bapak sendiri. Jadi saya pikir tidak ada masalah dengan konsepnya. Pak Naufal berusaha menjelaskan. Ah, awalnya begitu. Tapi sekarang saya berubah pikiran, Ren menjawab enteng. Saya ingin kalian merevisi ulang konsep kalian. Bukankah Anda terlalu pelin-pelan? Kevin bertanya terus terang, yang membuat Pak Naufal langsung menyenggolnya, memberi kode untuk diam. Tapi Kevin tak peduli. Kenapa Anda baru mengatakannya sekarang saat kerjasama sudah dimulai? Kenapa? Apa Anda tidak sanggup? Kalau tidak sanggup, saya masih bisa merekrut perusahaan lain yang bisa memenuhi keinginan saya. Ren tersenyum licik. Tunggu, Pak Ren. Pak Naufal mulai panik. Tentu saja merevisi hal seperti itu sangat mudah. Iya kan, Kevin? Kevin berdecak. Urat-urat di keningnya menyembul, menandakan kalau dirinya benar-benar kesal. Apa Pak Direktur tahu kalau menentukan konsep itu tidak mudah? Sebagai fotografer, saya harus melakukan berbagai riset terlebih dulu, dan itu membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Mengubah konsep ketika pemotretan akan berlangsung seminggu lagi adalah hal yang konyol. Kevin mencoba berargumen. Saya harap penolakan Anda tadi bukan disebabkan masalah pribadi dengan saya. Kenapa Anda berpikir begitu? Apa menurut Anda saya adalah direktur tidak kompeten, yang mencampur adukkan pekerjaan dengan masalah pribadi? Maafkan saya, tapi saya bukan tipe orang yang seperti itu. Saya menolak konsep Anda karena saya juga telah melakukan riset. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan tim pemasaran, anak-anak muda zaman sekarang lebih menyukai sesuatu yang estetik ketimbang colorful, jadi saya ingin Anda merubah konsep supaya penjualan produk lebih maksimal. Ren menjawab tak mau kalah. Dahlia lagi-lagi hanya mampu menelan ludah. Astaga! Astaga, bagaimana ini? Bagaimana kalau mereka adu jotos lagi di ruangan ini? Apa lebih baik dirinya memanggil satpam untuk mencegah hal itu terjadi? Dahlia melirik Kevin. Tampak sahabatnya itu berusaha kerasa menahan emosi. Napasnya naik turun, dan wajahnya memerah. Sementara Ren yang duduk di depannya sama sekali tidak bergeming, menatap saingannya itu dengan santai. Kevin, Pak Naufal menyenggol Kevin sambil berbisik. Apa-apaan kamu?
Kamu mau kesepakatan kita dengan Lumiere gagal. Kamu tahu kan proyek ini nilainya sebesar apa? Kevin mengepalkan kedua tangannya kesal. Coba saja kalau saat ini mereka tidak sedang berada di kantor, dan posisi Ren bukanlah orang penting di perusahaan ini, sudah pasti tinjunya akan melayang. Apalagi waktu itu Ren masih berhutang 1 pukulan padanya. Kevin masih ingat dengan jelas wajahnya yang bengkak gara-gara lelaki itu. Baiklah, Kevin akhirnya mengalah setelah mengalami pergolakan batin yang kuat. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan keinginan direktur. Tentu, Ren tersenyum puas. Saya akan menantikan kerja keras Anda. Rapat kemudian berakhir. Kevin dengan cepat langsung menarik tangan Dahlia dan memaksa wanita itu mengikutinya. Dahlia memberontak, tapi Kevin mencengkeramnya terlalu kuat. Kevin baru melepaskan tangan Dahlia saat mereka berada di tangga darurat. Apa-apaan sih, Vin? Protes Dahlia. Jangan bersikap seenaknya, ini tuh masih wilayah kantorku tahu. Lia, Kevin berbicara dengan suara rendah, membuat Dahlia langsung terdiam ketakutan. Kamu yakin masih mau pacaran sama laki-laki itu? Vin, kita udah bahas ini. Tolong jangan mencampuri urusanku dengan Ren. Dahlia berusaha pergi dari sana, tapi Kevin langsung menariknya ke sudut. Kedua tangannya ia gunakan untuk mengunci pergerakan Dahlia. Iya, kamu masih belum sadar betapa berbahayanya laki-laki itu. Kamu lihat sendiri kan, dia itu adalah seorang bos arogan yang seenaknya sendiri. Dia tidak punya hati. Mustahil dia tulus mencintai kamu. Vin, tolong jangan bicara sembarangan tentang Ren. Aku jauh lebih tahu Ren ketimbang kamu. Dia bersikap arogan karena memang jabatannya sebagai direktur, dan dia melakukan itu untuk kebaikan perusahaan. Iya. Apa kamu sudah buta? Apa jangan-jangan cowok itu sedang memaksa kamu? Apa kamu pacaran dengan dia hanya untuk mempertahankan posisi kamu di sini? Kevin, aku kan sudah bilang, semua laki-laki di dunia ini brengsek. Iya, termasuk kamu. Dahlia menggunakan kakinya untuk menyerang, dengan tepat menghantam bagian paling sensitif Kevin. Laki-laki itu langsung jatuh terduduk karena kesakitan. Awi, sekali lagi mulutmu bicara sembarangan tentang aku, asetmu tidak hanya kutendang, tapi kupotong sampai habis. Seru Dahlia sambil berlalu meninggalkan sahabatnya yang sedang kesakitan. Bodoh amatlah, dia sudah terlanjur sakit hati gara-gara ucapan Kevin. Bagus. Langkah Dahlia terhenti saat ia melihat Ren sudah berdiri di depannya. Lelaki itu menatapnya dengan kedua tangan dimasukkan ke kantong celananya. Senyumnya mengembang dan matanya berbinar cerah. Laki-laki yang banyak bicara memang perlu ditendang itunya, ucapnya santai. Dahlia menelan ludah. Kamu lihat semuanya. Tentu saja. Aku sudah hampir menghajarnya tadi, tapi kamu malah sudah melakukannya duluan. Ren terkekeh sambil berjalan mendekati Dahlia. Ia mengusap lembut rambut Dahlia yang agak berantakan, merapikannya ke bentuk semula. Kamu nggak marah karena tadi aku berangkat bareng Kevin? Marah sih, makanya sekarang aku mau minta sesuatu sama kamu. Mau? Minta apa? Dahlia bertanya heran. Kencan? Ren tersenyum lembut. Ayo kencan denganku malam ini. Episode 25. Kencan. Dahlia mengerjapkan matanya beberapa kali. Iya? Ren mengangguk. Nanti malam kita. Iya. Di belakang mereka, Kevin berjalan terlatih-tatih. Tunggu,
Aku masih mau bicara. Ren berdecak kesal. Ia mengulurkan kedua tangannya menangkup wajah Dahlia. Jangan menoleh, dan jangan berbalik, lihat aku saja. Ujarnya kemudian. Seperti tersihir, Dahlia mengangguk dan menurut saja saat pria itu menggenggam tangannya untuk pergi. Kencan merupakan satu kata yang sangat asing bagi Dahlia. Pasalnya, sejak dirinya dilahirkan ke dunia sampai sekarang, belum pernah sekalipun ia melakukannya. Sebutan umumnya, Dahlia adalah jomblo akut di usianya yang ke-25 tahun. Pengalamannya pergi bersama laki-laki paling mentok hanya dengan Kevin, itu pun hanya sekedar jalan-jalan ke mall menemani lelaki itu mencari hadiah untuk pacar-pacarnya dulu. Makanya, saat Ren mengajaknya kencan malam ini, Dahlia kalang kabut. Han, tolongin aku dong. Rengek Dahlia pada Hani, manajer sekaligus teman sambatnya selama di kantor. Di dalam kantor Hani memang atasan Dahlia, tapi saat di luar kantor mereka lumayan dekat. Jangan nanya gue dong, lo kan tahu gue juga jomblo, decak Hani sambil menyeruput americanonya. Nggak apa-apa deh, yang penting kamu temenin aku cari baju yang pantas. Ya, please. Dahlia memohon sambil menangkupkan kedua tangannya. Itu adalah gaya andalan Dahlia saat meminta bantuan pada seseorang. Kalau sudah bersikap begitu, biasanya orang-orang akan luluh dan mau tidak mau menuruti perkataannya. Ya udah deh, seperti yang sudah diduga, Hani mengalah. Yeay, thank you. Nanti aku traktir coklat deh. Seharusnya jadwal gue hari ini rebahan di kamar. Memang kapan kamu nggak rebahan, sih? Waktu di kantor, jawab Hani asal. Dahlia mencebik. Hani ini adalah salah satu jenis wanita langka, karena dia sangat irit bicara. Tapi justru karena hal itu, mereka berdua menjadi dekat. Dahlia dan Hani adalah dua orang teratas yang selalu menjadi sasaran gosip di kantor karena mereka berhasil memperoleh jabatan tinggi di usia muda. Hani berhasil menjadi manajer pemasaran di usianya yang baru 27 tahun, mengalahkan karyawan lain yang jauh lebih tua dan lebih senior, jadi sudah dapat dipastikan berapa banyak gosip dan fitnah yang telah disematkan padanya. Karena hal itulah, Dahlia dan Hani menjadi teman senasib seperjuangan. Celeh. Memangnya lo sudah jadian sama Pak Direktur? Tanya Hani tanpa basa-basi. Dahlia langsung menutup mulut Hani sambil melihat sekeliling dengan panik. Masalahnya, saat ini mereka sedang makan siang di kafe yang berada di dekat kantor. Han, kalau ngomong jangan frontal gitu dong. Agak disaring dikit lah. Gimana kalau ada karyawan kantor kita yang dengar? Ujarnya panik. Hani memang satu-satunya orang kantor yang ia ceritakan tentang hubungannya dengan Ren. Soalnya ia yakin Hani tidak akan membocorkan rahasianya ke orang lain. Hani hanya menatapnya sambil mengangkat bahu. Nggak ada yang dengerin juga, jawabnya enteng. Kamu mah. Dahlia memberengut kesal. Enggak, kita belum jadian kok. Pare, dia sudah beberapa kali bilang kalau tertarik padaku, tapi aku masih belum yakin dengannya. Dahlia menepuk mulutnya sendiri yang hampir kelepasan menyebut nama lelaki itu. Aku nggak tahu apa dia beneran suka padaku atau cuma penasaran. Hani mengangguk-angguk. Kalau perasaan lo sendiri gimana? Lo suka nggak sama dia? Dahlia terdiam. Itu juga pertanyaan yang sama untuk dirinya sendiri. Apakah dirinya menyukai Ren? Jujur, Dahlia memang suka dengan perlakuan manis Ren padanya. Tapi,
Kalau ditanya tentang bagaimana perasaannya terhadap lelaki itu, Dahlia tidak tahu. Kalau dia, Hani memajukan dagunya, menunjuk seseorang yang berjalan ke arah mereka. Lo suka dia? Dahlia mengernyitkan dahi, tak mengerti apa maksud Hani. Ia menoleh ke belakang dan mendapati Kevin berjalan ke arah mereka. Hai shh, Dahlia beranjak dari duduknya, bersiap untuk pergi. Lia, maafkan aku, Kevin menahan tangan Dahlia. Aku tadi salah bicara. Terserah. Lia, aku benar-benar hilaf. Aku mengatakan itu karena terlalu emosi, maafkan aku. Dahlia sebenarnya ingin mengabaikan saja ucapan maaf dari Kevin. Tapi, saat memandang ke sekeliling, dia melihat tatapan orang-orang yang tertuju pada mereka. Tatapan mereka penuh binar-binar penasaran. Dahlia yang memang dasarnya tidak suka menjadi pusat perhatian orang-orang akhirnya mengalah dan duduk kembali ke kursinya. Kevin ikut duduk di sebelah Dahlia. Please, aku minta maaf. Perkataanku tadi memang sedikit keterlaluan, jadi. Sedikit. Dahlia menatap pria di sebelahnya sengit. Nggak hanya dikit Vin, tapi sangat keterlaluan. Dahlia menghela napas sejenak untuk meredam emosinya. Kamu bilang aku ada hubungan dengan atasanku hanya untuk mempertahankan posisiku di perusahaan ini. Kamu tahu apa artinya? Itu berarti kamu meragukan kemampuan aku, sampai-sampai kamu berpikir aku bisa bertahan di sini karena memanfaatkan orang lain. Napas Dahlia sudah naik turun. Kamu waktu itu juga bilang kalau para pria yang mendekati aku cuma berniat menaklukkan aku di atas kasur. Itu berarti kamu menganggap aku sebagai wanita murahan yang mau-mau saja diajak ke hotel dengan pria manapun. Dahlia menahan air matanya yang sudah hampir keluar. Aku nggak masalah kalau yang ngomong begitu orang lain, tapi yang ngomong malah kamu, sahabatku sendiri selama 10 tahun. Gimana aku nggak sakit hati, coba? Maaf. Kevin menundukkan kepalanya. Terlihat jelas raut penyesalan pada wajahnya. Aku mengatakan itu tanpa berpikir dulu. Aku hanya merasa takut kehilangan kamu, aku takut kamu akan jatuh ke pelukan pria yang salah. Dahlia menghela napas panjang. Dia tahan-tahan air matanya karena sedang berada di tempat umum. Hani sepertinya menyadari itu dan menyodorkan tisu pada Dahlia. Kamu benar. Seharusnya aku nggak mencampuri urusan kamu dengan pacar kamu. Kita sudah sama-sama dewasa, dan nantinya akan membangun keluarga kita masing-masing. Tapi, Dahlia, ucapan Kevin teredam dengan raungan dering ponselnya. Kevin meraih ponsel itu dari dalam saku dan wajahnya berubah muram. Meski begitu ia tetap menerima telepon itu. Halo, sayang. Dahlia memutar bola matanya. Pasti Sisia, Lan Sylvie. Iya, aku masih ada kerjaan di kantor. Iya, nanti aku jemput. Iya sayang, sabar. Iya, nanti ya. Astaga, kamu kenapa marah-marah terus, sih? Kevin berbicara di telepon sambil melirik Dahlia. Karena sepertinya tidak nyaman percakapannya didengar orang lain, Kevin segera menyingkir keluar kafe. Kelihatannya, cowok itu ada rasa kelo, ucap Hani setelah Kevin pergi. Dahlia yang sedang meminum jus alpukat hampir tersedak mendengar itu. Nggak mungkin, dia nggak pernah ada rasa sama aku. Selama ini dia cuma menganggap aku sebagai adiknya, nggak lebih. Sementara aku sudah memendam rasa sama dia selama hampir 10 tahun, Dahlia mencebik. Mengingat kelakuannya dulu yang tergila-gila pada Kevin membuatnya jijik. Begitu, ya.
Hani tampak masih ingin mengucapkan sesuatu, tapi ia urung karena merasa bukan ranahnya mengurusi percintaan orang. Han, kalau kencan biasanya pergi kemana sih? Dahlia kembali membahas topik utama mereka. Ke hotel kali, Hani menjawab asal, yang langsung mendapatkan cubitan gemas dari Dahlia. Heh, yang bener aja.